Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Az-Zahra dengan NIM 250101175. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Umar bin Khattab untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Fathur Rahman MAG. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peradaban Islam. Pada masa para khalifah, pendidikan terus berkembang seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam perkembangan pendidikan Islam adalah Umar bin Khattab. Karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahan beliau. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam sejarah Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin umat Islam dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, bijaksana, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kepeduliannya tersebut tidak hanya dalam bidang pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat pesat hingga meliputi berbagai daerah di luar Jazirah Arab. Perkembangan wilayah ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Islam semakin meningkat. Karena itu, Umar bin Khattab berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terarah agar ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan dengan baik oleh seluruh umat. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perkembangan pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, wilayah Islam berkembang dengan sangat pesat. Jadi, banyak daerah baru yang berhasil masuk ke dalam kekuasaan Islam, sehingga diperlukan penyebaran ilmu dan pendidikan kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, semakin banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. Mereka ini membutuhkan pemahaman tentang ajaran Islam, baik dalam bidang ibadah, akhlak, maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, sistem pendidikan pada masa itu masih sederhana dan belum terorganisir secara baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat dan mengembangkan pendidikan. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Ini menjadikan pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih besar dalam bidang ini. Untuk mengembangkan pendidikan Islam, Umar bin Khattab menerapkan beberapa kebijakan penting. Yang pertama adalah memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pendidikan. Jadi, selain menjadi tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Jadi di tempat ini, anak-anak diajarkan belajar membaca, menulis, dan juga mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menunjuk guru-guru yang kompeten dan memberikan gaji kepada mereka. Kebijakan ini menunjukkan bahwa profesi guru telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah menyebarkan pendidikan ke berbagai wilayah Islam yang baru, sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dan yang terakhir adalah menjadikan pendidikan sebagai sarana pembinaan akhlak. Jadi Umar tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Pada masa Umar bin Khattab, terdapat beberapa lembaga pendidikan yang berperan penting dalam penyebaran ilmu. Yang pertama adalah masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan pendidikan dan tempat berkumpulnya para ulama serta masyarakat yang ingin belajar. Kemudian yang kedua adalah rumah para sahabat Nabi. Rumah-rumah sahabat itu sering digunakan sebagai tempat belajar dan berdiskusi mengenai ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan kemampuan membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran kepada anak-anak. Nah, melalui lembaga-lembaga inilah pendidikan Islam dapat berkembang dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Materi pendidikan pada masa Umar bin Khattab cukup beragam dan tidak hanya berfokus pada ilmu agama. Dalam bidang ilmu agama, materi yang diajarkan meliputi Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan tauhid. Sedangkan dalam bidang ilmu bahasa, masyarakat itu mempelajari bahasa Arab, termasuk nahwu dan shorof, serta sastra dan syair Arab.
Nah, penguasaan bahasa Arab ini sangat penting karena menjadi bahasa utama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Selain itu, terdapat pula ilmu umum seperti berhitung dasar, sejarah dan sirah nabawiyah, keterampilan perang, serta administrasi pemerintahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Umar bin Khattab telah mencangkup berbagai aspek kehidupan sehingga mampu mendukung perkembangan masyarakat Islam secara menyeluruh. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa Umar bin Khattab juga cukup beragam. Metode yang pertama adalah holaqoh, yaitu kegiatan belajar dalam bentuk lingkaran studi yang dipimpin oleh seorang guru. Kemudian yang kedua ada talaki, yaitu proses belajar secara langsung antara murid dan guru. Melalui metode ini, pemahaman dan ketepatan penyampaian ilmu itu dapat lebih terjamin. Kemudian yang ketiga adalah metode ceramah, di mana guru menyampaikan materi kepada peserta didik secara lisan dan langsung kepada banyak orang. Kemudian yang keempat adalah metode praktik langsung. Nah, metode ini digunakan agar peserta didik itu tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan berbagai metode tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Umar bin Khattab memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Beliau secara langsung mengawasi pelaksanaan pendidikan di berbagai wilayah. Selain itu, Umar menunjuk para guru yang memiliki kemampuan dan pemahaman agama yang baik untuk mengajar masyarakat. Beliau juga mendorong masyarakat agar terus belajar dan menuntut ilmu. Menurut Umar, ilmu merupakan salah satu kunci kemajuan umat. Tidak hanya itu, Umar juga menjadi teladan dalam menuntut ilmu. Sikap beliau yang menghargai ilmu pengetahuan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab memberikan dampak yang sangat positif. Pertama, yaitu ilmu-ilmu Islam dapat menyebar secara luas ke berbagai wilayah. Kedua, muncul banyak ulama, pengajar, dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan ilmu. Kemudian yang ketiga, masyarakat menjadi lebih memahami ajaran Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sistem pendidikan menjadi lebih teratur dan terorganisir dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang kelima, perkembangan ilmu agama dan ilmu umum berjalan secara seimbang, sehingga mendukung kemajuan peradaban Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab mengalami perkembangan yang sangat baik dan terarah. Pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu bahasa, ilmu umum, serta pembinaan akhlak. Perkembangan tersebut didukung oleh berbagai kebijakan Umar bin Khattab, lembaga pendidikan yang memadai, materi pembelajaran yang beragam, serta metode pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan pada masa Umar bin Khattab menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.